Materi yang sangat singkat, sudah besok keluar cari liputan sendiri gitu kan. Gak ono ceritanya sehari itu nggak ada berita. Selalu ada berita. Jurnalis itu tugasnya cuma satu. Ada informasi yang memang dia harus cover gitu istilahnya ya. Cover story. Wartawan itu diharapkan menampilkan fakta. Oke, itu mau diunggahno ta. Ya wis gak apa-apa iku aja. Ya wis nggo rantang. Kebenaran yang dikejar kan sebenarnya bukan kebenaran mutlak kan. Profesi jurnalis itu atau profesi pewarta itu 90% itu main. 10%-nya baru kerja. Nyata tuh biasanya lebih akan ingat. Tangan kirinya ngambil video. Iya, sekarang gini. Nah, tangan kanannya ngeluarin Ini foto, atau sebaliknya. ini satunya ngerekam. Yang penting rame gitu ya udah selesailah Ya, kami selesailah gitu. kami. Gak apa-apa bacok-bacokan nang buri redaksi. Iya. Tapi asalkan- ketika keluar informasi itu udah clear. Selamat datang lagi di POTS, dan kali ini kebetulan POTS hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pas Hari Pers Nasional. Nah, di Hari Pers Nasional ini pas lagi di POTS saya hadirkan jurnalis senior dan jurnalis juniornya Suara Surabaya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jurnalis sekarang itu kena disrupsi nggak sih? Saya junior. Karena katanya kan era sekarang itu eranya disrupsi. Profesi jurnalis itu kena disrupsi nggak sih? Karena kalau tugas nggak mungkin berubah kan. Tugasnya cari berita, menginformasikan ke masyarakat. Tapi apa yang berbeda sih jurnalis dulu dan sekarang? Karena itu kita hadirkan di POTS kali ini jurnalis senior dan juniornya Suara Surabaya. Yeay! Ada Om Toto Sumarno. Ada Om Toto Sumarno, ini jurnalis senior sampai deg-degan. Ada jurnalis junior boleh ya atau tidak? Junior, saya atau junior. belum senior? Saya juniornya ini, Oh, junior. beliau. Densa Perdana. Om berapa tahun Om? Jurnalis, profesi jurnalis. Luar biasa. Belum. Udah berapa ya? Pertama kali motret itu tahun 87-an ya, 87 gitu. Tapi belum jadi wartawan. Oh. Cuman ngerasain bahwa ternyata fotoku ternyata dihargai sama teman yang kebetulan pewarta foto gitu ya. Terus akhirnya kok ternyata dibayar gitu. Wah, menarik juga ya kalau bisa berprofesi seperti itu. Motret apa itu pertama kali tahun 87? Kedungombo. Ada apa pas itu Om? Demo masyarakat terkait waduk Kedungombo ya di Boyolali. Nah, itu pertama kali motret dan ya foto saya diambil atau dipakai oleh beberapa teman. Gitu. Tapi ngerti nggak kalau itu fotografi jurnalistik? Pada saat itu? Enggak udah moto kepikiran. aja ya? Iya, motret aja karena diminta sama teman untuk mendampingi dan membantu motret. Oh, berarti ini karena nasib. Iya, itu Takdirnya begitu ya, Om. Iya. 87. Kalau Mas Densa tahun berapa? 2008 2008. di Bali, jadi jurnalis pertama di salah satu koran di sana. Terus Nulis apa foto juga? Tulis. Dari awal tulis memang. Jadi backgroundnya memang tulis, nggak sempat moto, sampai akhirnya nyasar di radio gitu kan. Nggak nyasar sih, dibetulkan di radio. Saya kembalikan ke jalan yang benar. Ya, kalau pertama dulu malah liputannya dibebaskan ya. Jadi masuk itu kayak dulu itu masuk pertama cuma dibekali materi yang sangat singkat, sudah besok keluar cari liputan sendiri gitu kan. Loh, terus Keras apa sih ya? kali liputan? Keras ya jadi wartawan. Iya bener. Dulu itu, kalau balik dari setelah liputan ternyata liputannya nggak bagus, udah kayak Surabaya ini diumbah ya. Terus, sampai malam gitu, sampai malam besok pagi rapat lagi, malam diumbah lagi. Kayak gitu terus. Jadi memang jurnalis itu profesi yang sebenarnya bisa dilakukan semua orang, tapi nggak bisa sembarangan. Iya. Kirain profesi Sepakat. yang mau diumbah setiap hari. Oke, jadi 87 mulai, Mas Densa 2008. 2008. Udah lebih dari 10 tahun ya Mas ya? Sudah lebih. Ini sudah puluhan tahun. Sangat senior. Luar biasa. Tapi berita apa Mas pas itu pertama kali? Aku akhirnya ngeliput karena di Bali ya, itu kita lebih ke pariwisata. Aku ngeliputnya di sekitar Sanur, jadi nyusuri Sanur itu kan panjang loh. Terus ngeliput di situ aja, jalan gitu. Ya sebenarnya bingung mau liputan apa gitu kan, tapi lihat UMKM banyak. Iseng-iseng tanya
Oh jadi nggak dikasih? Nggak dikasih clue apa gitu, nggak. Ya cuman apapun bisa jadi berita. Kamu mau liputan tentang penjual bunga bisa, mau ya apapun bisa. Di situ akhirnya ngeliput UMKM pada saat itu kok kebetulan ternyata mereka itu banyak keluhan gitu kan. Ternyata gini nggak diperhatikan, terus pantainya kotor dan lain-lain. Itu jadi angle tersendiri akhirnya jadi bisa jadi berita gitu kan. Tinggal kita kan melakukan verifikasinya. Kalau anak-anak yang kuliah jurnalis pasti kan ngerti bad news is good news. Yes. Nah, masih berlaku nggak sekarang? Nanti ya, nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Nanti akan ada pilihan pertanyaan dari netizen yang udah kita kurasi. Nanti kita tanyakan ke dua jurnalis ini. Tapi bad news is always good news? Ya kalau di awal-awal dulu, ketika awal-awal menjadi wartawan ya bukan bad news is bad news ya, tapi bad news ya harus jadi yang good news gitu. Jadi dipaksa untuk yang jelek itu jadi bagus gitu. Tapi belakangan ya kemudian akhirnya paham bahwa iya berita jelek tetap jelek gitu, bukan berita jelek adalah berita yang terbagus, enggak. Tapi akhirnya ya memahaminya sebagai berita bagus itu ya berita bagus gitu. Jadi dengan kata lain ya nggak usah nyari kesalahan, nggak usah nyari keburukan untuk membuat sesuatu yang bagus. Yang seperti itu sih. Kalau yang seperti Densa tadi bilang Keluhan langsung ke lapangan, langsung dilepas, itu tipikal generasi lama emang seperti itu. Iya, betul. Jadi oleh karena itu dulu kita nggak punya misalnya harus kuliah jurnalistik, harus enggak. Jadi aku mau jadi wartawan, ya sudah datang ke kantor kantor media, kemudian ngomong, Mas aku mau jadi wartawan. Berarti learning by doing ya? Ya lebih banyak seperti itu. Wes ini kamu jalan ini ya dari Sanur, susurin itu Sanur. Nggak ada yang nggak jadi berita, semua bisa jadi berita seperti itu. Nah kemudian biasanya teman-teman yang memang sudah punya pengalaman seperti itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahan banting gitu ya. Gak ono ceritanya sehari itu nggak ada berita, selalu ada berita. Bahkan kalau misalnya memang hari itu tidak ada peristiwa sekalipun, ya kita pasti akan coba, berita, kita akan coba untuk apa ya bikin follow running news yang kemarin atau seperti apa. Karena apa? Karena tuntutannya hari ini kita harus bikin news, hari ini kita harus bikin news, selalu seperti itu. Tapi dulu nggak ada istilah harus cari yang jelek-jelek biar jadi berita. Mungkin beberapa media melakukan hal yang semacam itu. Paling gampang kali ya pasti itu. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi akhirnya kan kemudian enggak. Kita percaya kok masyarakat itu makin pinter, Tapi ya beberapa akhirnya masih bisa memilih. Aku tak bikin berita yang buruk-buruk aja karena orang juga butuh yang buruk-buruk gitu loh. Ya. Butuh yang baca-baca itu. Dengan pilihan atau fondasi yang seperti itu akhirnya muncul media-media yang ya media-media kuning atau media-media yang isinya mempropagandakan gitu ya. Ya mempropagandakan aurat dan semacam itu. Tapi memang itu pilihan sih dan karakter dari media kita menyesuaikan. Tapi waktu itu disebut jurnalis juga nggak? Yang cari berita di koran kuning ya dulu nyebut. Iya sama lah, sama. Sebenarnya kan prinsipnya kalau menurut saya jurnalis itu bedanya dengan mungkin yang orang-orang yang sekarang aktif di media sosial dan dia menyebarkan juga informasi, cuman verifikasi. Jurnalis itu tugasnya cuma satu. Ada informasi yang memang dia harus cover gitu istilahnya ya. Cover the story. Jadi kita mengcover ceritanya. Tapi tidak cuma itu. Kalau kita sudah mendapatkan cerita, kita harus melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang ada di dalam cerita itu. Kita cari kebenarannya. Betul, gitu ya. Kebenaran yang dikejar kan sebenarnya bukan kebenaran mutlak kan. Jadi nggak bisa kebenaran yang muncul dari berita kita yang kita sajikan ke publik, ke masyarakat, ke pembaca itu benar untuk selamanya, nggak bisa. Besok bisa berubah. Besok bisa berubah tergantung kebutuhan dari pembaca itu. Jadi kalau saya pernah dengar itu dari Mas Andreas Sarsone, kebenaran dikejar oleh jurnalis itu kebenaran fungsional, bukan kebenaran sejati atau kebenaran mutlak. Oke, kuliah sesi ini agak berat ya. Tapi memang kalau ngobrolin jurnalis itu kan ya nggak bisa lepas dari
cari berita, propaganda dan lain-lain. Iya. Karena perkembangannya gitu ya, Mas Den saya. Tapi benar nggak mengalami disrupsi nggak? Karena sekarang katanya semua orang bisa jadi sumber berita. Iya. Semua orang bisa punya berita. Mereka kelola sendiri, mereka keluarin sendiri. Pastinya kita kan tuntutannya adalah satu, berkejaran dengan informasi yang sangat deras ya. Terutama di era internet ini sudah nggak ada tembok pembatas. Kalau dulu koran atau TV dan media radio yang sangat konvensional itu tidak bisa kita terus arus informasi sederas yang seperti sekarang gitu. Itu semuanya ada di internet loh, semuanya ngumpul di sana dan orang akhirnya kebanjiran. Yang benar nggak benar semua ada di situ. Kecampur di situ. Ini, yang mana ini yang benar akhirnya kan gitu. Lah, akhirnya muncul istilah hoax kan gitu. Nah, hoax atau hoax itu kemudian yang perlu kita tinjau lagi sebenarnya. Perlu nggak sih peran verifikator di sana? Nah, inilah yang harus diambil oleh para jurnalis. Tapi ya nggak perlu seperti itu sih. Kita harusnya juga menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh publik. Nggak cuma yang ada di... Seperti dulu ya, kembali ke profesi yang dulu tugasnya. Jadi nggak cuma kita terus harus mengikuti apa yang ada di dalam internet gitu kan. Tapi kita punya sense-sense yang harusnya kita jalankan untuk kepentingan publik. Berarti nambah ya sekarang tugas jurnalis. Betul. Cari fakta, diverifikasi, tapi juga tadi menangkal yang hoax. Menangkal hoax, betul. Luar biasa. Ini kawan-kawan jurnalis, selamat Hari Pers Nasional. Mungkin ada yang baru gabung di Pods kita. Sekarang hadir jurnalis senior dan jurnalis juniornya Suara Surabaya. Tapi kalau perkembangannya sekarang kan kuliah jurnalis itu udah jadi hal yang lumrah, bahkan jurusan paling favorit katanya, masuknya kan di komunikasi. Iya, betul. Jurusan paling favorit, itu gimana? Iya. Lebih banyak lahir jurnalis handal atau lebih bikin pusing ternyata? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi gini, kalau dulu kan learning by doing. Iya, benar. Jadi kalau kita setback ke belakang misalnya, oke lah di era pemerintahan masa lalu gitu, wartawan itu bukan dituntut sih, wartawan itu diharapkan menampilkan fakta. Nah, kalau sudah ngomongin fakta, artinya wartawan bertugas sebagai penyampai fakta kepada masyarakat. Nah, kalau kita tahu di era-era itu radio cuma satu, TV satu, dan koran. Kalau kita udah baca koran, biasanya udah malas lihat TV karena sudah ada di koran. Dan sebaliknya, ya kita lihat informasi, misalnya informasinya itu dari atas ke bawah, selalu seperti itu. Nah, wartawan dituntut untuk mampu mengadaptasi atau mengambil informasi-informasi penting itu bagi masyarakat. Kadang-kadang yang sudah dilakukan wartawan, sudah melakukan check and recheck, melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tetapi ketika itu sampai di meja redaktur, itu masih harus diproses lagi untuk satu hal yang menurut kami ketika itu adalah, ini aman nggak beritanya. Nah, sekedar gambaran aja di beberapa media di Surabaya itu ada telepon khusus. Ini pas dulu? Zaman dulu, jadi telepon kayak di gatekeeper gitu. Ini ada telepon dari instansi A, ini dari instansi B, yang isinya itu tentang instansi-instansi keamanan gitu. Yeah, jadi kalau misalnya sebelum cetak itu dummy koran misalnya itu dikirim ke, harus aman dulu ya. Harus aman dulu dulu. Dengar-dengar katanya pimpinan redaksi itu sudah menyiapkan tas isinya ada. Bener gak sih? Tas isinya ada handuk, ada sikat gigi, beserta pasta giginya, ada sabun. Karena sama siap-siap, rantang, jangan lupa. sama rantang. Karena rantang. siap-siap dipanggil untuk menginap beberapa minggu. Iya, itu. Bahkan wartawan juga kalau guyon gitu. Begitu dia selesai liputan politik gitu, terus pertanyaannya gini, oke, itu mau diunggah nota. Ya wis gak apa-apa iku aja. Ya bawa siap gue rantang. Jadi ada semacam ketakutan seperti itu. Jadi tapi waktu itu ya kami mau tidak mau juga harus berusaha untuk mencoba atau membuat tulisan-tulisan, membuat informasi atau berita yang memang aman dan informasi tersampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi
kadang-kadang kita sambil guyon gitu sama bapak-bapak redaktur kita, senior-senior koordinator itu diomongin gitu loh. Kan kita juga pengen perusahaan kita tetap ada panjang. Bisnisnya tetap ya, jalan. jadi teman-teman. Ya kalau tutup nggak jadi wartawan. Iya, makanya itu. Ya tolong Rek, ya hati-hati juga loh. Ya, ya seperti itu kan. Tapi kalau sekarang ini ya semua informasi bisa. Nggak juga. Seakan-akan bisa masuk gitu loh. Kalau sebenarnya kalau yang terjadi di misalnya di SS sendiri. Konflik itu akan terjadi ketika berita-berita itu memang sangat sensitif, rawan, sensitif. Dia sangat rawan disomasi, sangat rawan digugat dan lain-lain. Jadi yang ini memang yang terus harusnya dibahas di dalam redaksi sebelum berita itu ditayangkan. Jadi satu, kita tujuannya bukan untuk mengamankan diri sih, tapi lebih ke kita memberikan informasi yang lebih akurat kepada publik. Supaya kita nggak memunculkan misleading. Ya, karena verifikator kan harus kita kan berimbang. Betul. Kita harus cover semua pihak supaya masuk di dalamnya dan lengkap, komprehensif berita itu. Ya sebisa mungkin komprehensif. Tapi kalau dengan berita internet seperti sekarang, harusnya nggak mungkin deh. Berapa narasumber langsung di dalam berita, yang baca juga langsung mumet. Kepanjangan ya. Tapi menurutku di ke depan nanti itu media-media besar, media-media mainstream itu rasanya kok memang dia harus di posisi sebagai verifikator. Karena dengan arus yang sedemikian deras, informasi dari manapun kita bisa dapat, tentunya harus ada sumber valid. Nah, kalau misalnya masyarakat sampai hari ini masih kesulitan untuk mendapatkan sing bener sing dio gitu. Nah, media-media mainstream atau media-media besar itu memang fungsinya harus ke arah sana. Dia harus berani memposisikan diri sebagai verifikator. Kalau memang dia memposisikan diri sebagai verifikator, artinya dia harus near hoax ya, nggak boleh ada hoax, nggak boleh ada berita-berita pancingan yang sekedar hanya untuk clickbait dan sebagainya, enggak. Tapi dia menjadi verifikator. Ketika aku menerima informasi ada kerusuhan, ada kekacauan gitu, bener nggak sih? Mulai pagi sampai sore aku mendengar itu terus, mendapat informasi itu terus, kemudian enggak, misalnya di Suara Surabaya, aku akan cek Suara Surabaya. Oh enggak ada kok ini. Instansi ternyata hanya aparat keamanan itu sudah ngomong di SS, enggak kok nggak ada. Ya sudah, selesai gitu. Nah itu kebayang gitu loh kalau di masa depan nanti itu, ke depan nanti media-media mainstream itu akan harus berani memposisikan diri seperti itu. Kalau tidak ingin ditinggalkan masyarakat pembacanya atau netizennya. Kalau enggak, kalau dia tetap ikut arus ya selesai. Ya kan masyarakat akan tetap di internet, berada di media sosial dan tidak memanfaatkan lagi apa yang disajikan oleh media massa dan para jurnalis. Masyarakat internet saya siapkan dulu. Ini kita sudah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita nggak belajar. Untuk jurnalis senior dan juga junior. Ini kayaknya harus belajar 4 SKS dulu sebenarnya. Boleh pilih dari Om Toto dulu aja. Nanti langsung dijawab Om. Dapat apa nih? Yang panjang Om. Oh yang panjang. Iya sama aja sih. Pokoknya yang panjang. Kecil. Saya bacakan pertanyaannya. Di tengah kecanggihan teknologi sekarang, mencari informasi semakin mudah. Apakah hal itu juga mempersulit profesi jurnalisme? Atau sebenarnya lebih menantang? Kalau Om Toto kan mungkin sudah mengalami peralihan yang sangat drastis ya di era dulu. Jadi dulu tuh eksklusivitasnya tinggi, sekarang benar. Jadi kalau yang pernah aku dapat ya, kuliah di jurnalistik itu, sebenarnya kan profesi jurnalis itu atau profesi pewarta itu 90% itu main, 10%-nya baru kerja. Artinya apa? 10% itu nulis berita, konfirmasi, melakukan reportase, liputan dan sebagainya. 90% yang aku bilang main itu adalah kita ketemu dengan banyak orang, kita menjalin relasi, mulai dari katakanlah teman-teman tukang becak sampai yang bapak-bapak di dewan dan sebagainya, atau mungkin setingkat menteri dan sebagainya. Kita memainkan peran itu sebenarnya. Dan kemudian ketika ada sebuah peristiwa, yang paling gampang adalah, ini peristiwa apa gitu. Misalnya ada peristiwa politik, ya aku akan kontak teman-teman di dewan.
Kalau kita punya jaringan itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan behind the news atau insight dari sebuah informasi, pemberitaan atau peristiwa. Nah, hal itu yang kemudian akhirnya kebayang bahwa 90% main itu adalah satu diantaranya adalah juga melakukan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi dan sebagainya. Jadi kalau di zamanku dulu wartawan cukup dengan notes dan ballpoint, kemudian alat rekam gitu. Aku beberapa kali ngelihat sekarang itu nggak ada teman-teman wartawan yang pakai itu. Mereka sudah pakai gadget dan konon ada beberapa gadget itu yang ketika untuk ngerekam langsung nulis. Oh iya, teknologi kan? ada ya. Teks dari itu. Nah, betapa itu sangat memudahkan sebenarnya. Tinggal kita ngedit kan, kita kirim ke kantor seperti itu. Di zamanku masih ngerasain ya, aku masih ngerasain ada kebakaran di Perak, itu manggul kamera gede. Enggak juga sih. Di Perak, terus kemudian kita ke sana. Habis motret, jebret, kebakaran selesai, terus wawancara. Nulis di notes. Pak, tadi itu gimana? Kerja jurnalistiknya mulai. Udah bukan tulisan dokter lagi ya. Udah. Begitu cek rayap. Yang penting aku bisa moto gitu, nggak ngurus liane, nggak nyuntuh. Pokoknya bisa moto. Udah dapet, berangkat lah ya ke kantor gitu. Masih manual kan, masih mesin ketik kan. Berangkat ke kantor, di tengah perjalanan hujan. Iya. Luntur. Nah, dan itu pernah tak alami. Oh iya. Begitu sampai kantor, buka, putih semua. Tulisan yang tak tulis itu hilang semua. Tintanya kena hujan. Itu nggak ada alat rekam pas itu? Nggak pakai aku. Dan, ya boy gitu ya, sudah. Diem lama merenung gitu. Ya itu akhirnya, metu lah. Ini sakit nggak berdarah? Itu. Sakit nggak luka dan karena berdarah? kebayang kalau peristiwanya jam 8 pagi, kemudian itu di Perak, di ujung sana, kemudian kantor saya di tengah kota, dari Perak kehujanan, sedikit ngiup dan nambah ngopi sebentar, ke kantor, deadline jam 12 siang. Sepersekian menit, itu harus selesai berita. Kalau enggak, koordinator liputan sama des itu udah, redaktur udah bengok-bengok. Terus akhirnya gimana waktu itu? Ya itu, karena hilangnya terus merenung terus ketik, keluar, iya. Nah, itu terus kemudian akhirnya beruntungnya foto, cetak, semuanya bisa, oke selesai, nggak ada masalah. Tapi dari peristiwa itu kan akhirnya kebayang gitu loh. Dan aku yakin deh kalau generasiku pasti juga ngalamin hal yang sama, nggak beda jauh. Aku ngalami sih yang waktu masih nyatet itu. Tapi sebenarnya itu kan lebih ke pointers ya. Jadi apa yang poin-poin apa yang penting, ya, betul. Kita udah dapat informasinya itu buat ngingetin lagi. Orang lama kan gitu bilangnya. Kalau nyatet itu biasanya lebih akan ingat selengkapnya. Wartawan harusnya udah punya kerangkaannya di sini. Iya, dan memang ketika itu kami memang diajari untuk tidak boleh menggunakan alat rekam. Betul. Jika tidak terpaksa. Sampai seperti itu. Dan ternyata terbukti loh sekarang. Jadi dulu itu kita yaitu pointers dicatat gitu. Alat rekam itu kalau udah ini misalnya bahasa Inggris atau apa, atau menterinya atau narasumbernya ini mungkin ngomongnya terlalu cepat atau seperti apa, nah kita baru pakai alat rekam. Kalau enggak, kita pakai mendengar aja. Itu latihan sudah seperti itu. Jadi begitu ngadepin mesin ketik udah langsung keluar gitu. Nah, itu kemudian akhirnya jarang terpakai karena terus akhirnya muncul gadget yang tadi aku bilang itu. Memudahkan. Bahkan teman-teman tangan kirinya ngambil video. Iya, sekarang gini. Nah, tangan kanannya ngeluarin ini foto, ini satunya ngerekam. Ini sebenarnya ancaman untuk profesi. Akan semakin sedikit yang diambil jadi jurnalis ya, karena satu orang multitasking. Iya. Nah, itu terjadi sebenarnya. Tantangannya adalah ketika internet itu harus informasi semakin deras. Nah, kita itu sumber informasi, memilahnya. Sebenarnya kita kan perlu dari semua yang ada yang muncul kemudian berita apa atau angle apa atau topik apa yang menarik, kita memilahnya seperti apa dan itu perlu kita verifikasi langsung di lapangan. Nah, biasanya kalau kita lakukan yang seperti itu praktiknya, kita wawancara terus kemudian rekam, prosesnya akan lebih panjang loh daripada orang dulu. Direkam itu kita harus nanti harus transkrip lagi, terus habis gitu kita milih lagi angle-nya kayak gitu sih. Sekarang giliran Mas Densa ya. Saya acak dulu.
Nah, apa Mas pertanyaannya? Berita seperti apa sih yang harus diutamakan? Menarik ataukah punya value? Menarik atau Menarik itu juga masuk value ya sebenarnya. ya. Mungkin value yang agak-agak gimana Mungkin gitu. nilai berita, news value ya. News value. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah news value karena di situ ada banyak kedekatan dengan pembaca, kemudian magnitude atau dampak dari sebuah peristiwa itu bahwa itu dirasakan semua orang itu perlu kita. Nah ini sejak awal memang kenapa saya disuruh terjun ke Sanur kemudian jalan itu sebenarnya untuk melatih apa sih sebenarnya yang paling dekat dengan publik. Tapi dengan parameternya ada di diri saya sendiri gitu. Kalau saya jadi publik, saya itu membutuhkan berita apa. Nah itu salah satu yang kemudian terus dilatih dan jurnalis yang biasanya jam terbangnya sudah tinggi seperti Om Toto pasti akan tahu ketika dia meliput suatu peristiwa itu angle apa atau apa namanya ini bakal apa rame yang bakal ya, bukan rame tertarik. sih, lebih ke apa yang dibutuhkan oleh publik tadi. Oh, bukan rame ya? Bukan rame. Kalau di medsos tuh komen terbanyak dan like terbanyak. Nah, itu adalah salah satu disrupsi yang kita alami sekarang. Nggak semua berita yang komentarnya banyak, like-nya banyak, itu berita yang punya news value gitu. Sebenarnya kita kejar sekarang itu jurnalis adalah news value sebenarnya. Menarik itu sebenarnya lebih ke kemasan. Bagaimana kita menyajikannya ketika semua sumber data dan kemudian verifikasi itu kita lakukan secara lengkap, baru kita sajikan dengan cara yang menarik. Misalnya kalau ditulis itu biasanya ada features. Kalau sifatnya investigatif, biasanya nggak ditulis dengan cara features, tapi straight, cuman dia lengkap sekali, mendalam. Apa namanya, semuanya detail, rinci, ditulis semuanya di situ. Itu mungkin nggak sih ada di medsos yang investigatif? Nah itu verifikasinya. Karena kalau jadi beberapa seri ya, satu kita tampilin, belum tentu kan kita akan ngeklik lanjutannya tuh. Biasanya cuma halaman depan aja, belum selesai beritanya nggak utuh. Beberapa konten kreator itu di YouTube kan mereka sudah melakukan mirip tugas-tugasnya jurnalisme investigatif. Mereka nembus ke dalam misalnya satu peristiwa ada kemudian yang disorot apa gitu, dia bisa sampai ketemu sama orangnya yang penentu kebijakan misalnya kayak gitu. Tapi dia kemudian bisa nggak untuk melakukan verifikasi atas data yang dia temukan. Nah itu prinsip jurnalismenya di situ ya. Oke. Ini masih bisa nambah pertanyaan lagi? Oh, satu-satu jawab singkat tapi kayaknya ya. Satu-satu jawab singkat. Saya bacakan dulu. Penulisan, cara memperoleh informasi dan sebagainya yang diamati gimana kalau sekarang? Ya itu tadi. Kalau dulu kita selalu ada sebuah peristiwa, kita selalu nunggu konferensi pers gitu, meskipun sebenarnya kita juga punya data-data dari lapangan ya. Karena kalau kita misalnya membuat berita itu tanpa konfirmasi dari para sumber, itu juga akan menjadi sia-sia. Itu menjadi blunder juga gitu. Tapi banyak loh sekarang. Nah, itu dia. Berdasarkan kamera jadul. Oleh karena itu, sebenarnya kan gini kan, kalau kita mau ngomong soal media gitu ya, buat kami sebenarnya ada tiga elemen yang penting. Wartawan, medianya, masyarakat, dan pengelola media. Nah, tiga hal ini saling terkait, saling berhubungan dan saling mendukung. Jadi sia-sia kalau misalnya wartawan itu menulis hal yang baik, ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk tidak percaya hoax. Ternyata. Tetapi pengelola media tidak menghendaki itu. Pengelola media lebih memilih sing penting dor dhisik. Nah, yang seperti itu. Masyarakat punya kewenangan untuk memilih informasi-informasi dari mana saja yang harus saya baca. Tapi ketika masyarakat lebih memilih untuk tidak membaca informasi yang benar tadi itu, ya udah selesai. Selamanya kan kena hoax ya. Selesai. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi penting, menjadi saling terkait ketika kita mencoba untuk misalnya membuat berita, membuat gerakan atau apapun ke arah yang positif. Karena bagaimanapun
tiga elemen ini menjadi penting, tetapi masih tetap ada di bawah bayang-bayang kekuatan yang tidak nampak. Jadi itu kekuatan tidak nampak itu apa? Kalau sekarang mungkin ya orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang memang menghendaki kepentingan tertentu, yang memang menghendaki ini air rame gitu, sebenarnya. Ya itulah. Jadi menurutku tiga hal ini juga harus tetap diperhatikan ya. Oke, kita ocok lagi. Oke. Mas Densa. Tuh, Mas. Pilih salah satu. Lebih baik terlambat menyajikan informasi tapi lengkap, atau menyajikan informasi cepet-cepetan tapi nggak lengkap. Susah ini. Cepet-cepetan tapi lengkap. Pada praktiknya harus yang dituntut tadi katanya untuk cepet-cepetan tapi lengkap. Oh itu. Mungkin nggak? Itu. Karena cepet-cepetan bisa ketinggalan nama. Itu. Bisa ketinggalan data. Cepet-cepetan sudah lengkap tapi akhirnya nggak bisa tayang gitu. Ada ya? Ada. Curhat ya. Ada. Kepada kepala redaksi. Nggak, tapi sebenarnya itulah tantangan di era internet karena ada salah satu media, saya mungkin nggak nyebut, itu yang memang meletakkan dasar-dasar bagaimana kita harus menyajikan berita di era internet. Yang itu kemudian mempengaruhi hampir semua lini media online. Dan akhirnya itu tadi yang cepet-cepetan. Tapi nggak lengkap. Tapi tidak lengkap. Tapi bisa disajikan secara lengkap. Asalkan, jadi prinsip yang dibangun kemudian adalah setelah berita satu ditayangkan, kemudian langsung running beritanya, itu adalah verifikasi atau model cara kita untuk melakukan cover both sides. Dan kalau sekarang itu lebih riuh lagi. Di beberapa negara jurnalisnya sudah dituntut untuk melakukan cover all side. Nggak cuma both side, all side. All side, jadi semuanya, masyarakat maupun pemangku jadi kebijakan. Jadi meskipun harus cepet-cepetan, cover mereka all side-nya harus ada. All side. Tapi biasanya mereka memang tidak lagi menuntut kecepatan. Oke, karena pernah baca berita, judulnya apa gitu ya. Baca, ternyata judulnya ini cuma ada satu kalimat. Yang lainnya itu beda dari judul. Kena jebakan Batman ya. Mungkin yang penting diklik ya. Oleh karena itu tadi aku ngomong ada tiga elemen itu, pengelola media. Jadi pengelola media itu betul. Bergantung betul kebijakannya sama seperti apa gitu loh. Kalau kebijakannya yang penting rame gitu ya udah selesailah kami gitu. Yang dengan penuh keruwetan dan ribet nyari informasi di kiri kanan, tiba-tiba terus redakturnya atau pimretnya gak usah sing iki ya udah selesai, beres sudah itu. Jadi makanya tiga hal ini menjadi penting, termasuk ketika masyarakat, hei beritamu kok kayak gitu sih gitu loh, iki loh mesinnya kan gini gitu. Pernah tuh setir kayak gitu. Itu ada istilahnya juga apa, watchdog ya? Iya. Itu kan yang juga mengawasi produk-produk. Watchdog menurutku harus ada di internal juga. Ya lebih netral kan. Di internal juga, sebelum produknya ini dikeluarkan ke masyarakat, di internal juga harus ada itu. Jadi istilahnya itu kalau dulu di zaman dulu itu gak apa-apa bacok-bacokan nang buri redaksi. Iya. Tapi ketika keluar informasi itu udah clear. Dan tidak ada yang berkepentingan untuk menuntut, mensomasi dan lain-lain. Jadi pertanyaannya kadang-kadang kalau misalnya ada tulisan dari wartawan atau kiriman dari wartawan itu masih belum lengkap, itu pertanyaan redaktur biasanya dulu gini. Jadi kan kalau di kantorku dulu itu ini meja redaktur, yang sana teman-teman wartawan, terus di sebelah sana pimret gitu. Nah, ketika kita ngirim berita ke meja redaktur ini, biasanya terus langsung, "Woi, ya apa iki wis beres ta? Wis lengkap ya? Press kelar ya?" gitu. Press kelar ya? Press kelar istilahnya. Iya enggak, sip. Apa preslar? Kelar. Press kelar. Iya. Jadi tidak ada mau naik cetak gitu ya istilahnya. Udah sudah mau ada revisi lagi. Press kelar ya? Sudah. Wis sip. Sudah beres. Nah, langsung cetak gitu kan. Kita nunggu. Begitu korannya keluar, wah tayang gitu. Itu kebanggaan tersendiri kan waktu itu. Nah, kalau belum press kelar itu pasti akan berbuntut. Mulai dari itu. Oke. Siap-siap lah, pokoknya siap-siap. Kalau ada tukang bakso lewat. Oh iya ya. Kalau sekarang gitu ya. Tukang batagor. Kalau dulu itu gini, guyonnya. Wes yo, mulai yo. Hati-hati lo nek mburi kok.
Oke, terima kasih Om Toto dan juga Mas Ya. Densa ceritanya antara jurnalisme dulu dan juga sekarang. Tapi yang penting 3 tadi ya nggak bisa lepas ya. Ya, Wartawannya sendiri, wartawan. perusahaannya sendiri dan Dan juga masyarakatnya. Yes. 1 kata, 2 kata di Hari Pers Nasional ini buat teman-teman yang seprofesi, bolehlah. Ah, Jangan 3 SKS loh tapi. Iya. Setengah SKS aja. Apa ya? Mungkin 1 kata, tetap semangat meskipun Tetap 1 semangat kata. tapi dia berat, bernafas panjang ya, tetap semangat. Gimana ya? Buat ini, soalnya kan persaingan itu loh, di tengah arus informasi yang begitu deras, jurnalis itu memang benar-benar tekanannya akhirnya jadi lebih besar. Tapi ya itu tadi, tetap semangat aja lah, 1 kalimat, tapi yang itu menurut saya bisa memberikan solusi dari semua masalah yang harus dihadapi oleh jurnalis ya. Bolah pokoknya ngono. Silakan Om. Closing statement. Iya, berjuang terus. Itu aja sih. Ini bukan profesi yang akan pensiun ya. Berjuang terus. Profesi yang akan pensiun. Oke, itu tadi Pod spesial di Hari Pers Nasional. Jangan lupa buat yang sekarang lagi saksikan Pod kita untuk like, subscribe, lalu juga komen. Kalau mau usul-usul topik apa boleh silahkan. Dan saksikan terus konten-konten yang ada di YouTube Suara Surabaya Media. Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari. Bye!